Shalom Aleihim. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk kita boleh ada di hari yang baru, hari anugerah Tuhan, tanggal 16 Agustus 2022. Kita akan kembali menikmati rezeki berkat anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu, kalau kita boleh melewati kegelapan malam dan kita ada di hari baru, mari kita mendahului segala sesuatu dalam mezbah doa kita pada hari ini lewat suara Fajar Sion. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang sudah komitmen untuk mengambil bagian di setiap ibadah pagi, siapkan Alkitab saudara-saudara, dan kita akan masuk dalam ibadah suara Fajar Sion pada hari ini. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, baik yang mengikuti live streaming atau juga yang bisa menjangkau siaran tua pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mari Puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat Dunia. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya, Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Mari saudara, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Sebab hanya karena kasih dan anugerah-Mu kami ada di hari baru, tanggal 16 Agustus 2022. Hari di mana kami akan memulai aktivitas hidup kami, mencari rezeki di luar sana, lewat peluh kami. Tetapi juga kami akan beraktivitas untuk bersaksi tentang bagaimana kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang terus menjadi bagian kami. Dan oleh karena itu, di pagi ini kami ada dalam suara Fajar Sion. Biar sebagaimana kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, maka biarlah suara Fajar Sion juga terus ada dalam pertolongan Tuhan, memberitakan kabar baik, memberikan kabar keselamatan. Oleh karena itu, dalam perjumpaan kami lewat udara ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon ampun Bapa untuk salah dan dosa kami. Baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, sebagai anak, sebagai pribadi lepas pribadi. Bukan tidak mungkin kami kadangkala salah keliru dalam bertutur kata. Maka tolong ampuni salah dan dosa kami. Biar kami terus menghargai karya selamat-Mu yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Sehingga janji keselamatan surgawi menjadi bagian setiap orang yang mau percaya kepadamu. Maka berikanlah kami semua roh pengertian, agar kami tidak sekedar membaca, merenungkan, memberitakan firman-Mu, tapi kami juga mampu mengajarkan kembali, dan orang bisa melihat firman yang hidup dalam kehidupan kami. Maka biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua pada saat ini. Dan biar ibadah ini pun tertabis hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang secara khusus terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 3. Kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang kuda.
supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan ini, mari kita mengakukan pengakuan Kristen kita, pengakuan Kristen kita yang akan kita akukan menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya hal bernyanyi merupakan cara mengekspresikan kegembiraan atau sukacita seseorang. Atau beberapa orang, meskipun ada juga jenis nyanyian yang menggambarkan ekspresi kesedihan atau ratapan dari seseorang atau beberapa komunitas. Namun saudara, nyanyian sebagai ungkapan sukacita atau kegembiraan seringkali menjadi sarana untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan kekuatan yang pudar. Nah, sentuhan lirik atau syair dan dipadu dengan melodi lagu serta iringan musik yang penuh gairah dan semangat dan tepat mengena pada seorang, membuat dia bisa melupakan bahkan ketika mereka mengalami kesusahan atau pergumulan. Sehingga saudaraku yang kekasih, nyanyian dan musik itu dapat menjadi sarana yang tepat untuk menolong orang menemukan kembali apakah itu kegembiraannya, semangatnya, bahkan keyakinan iman dan harapan akan hidupnya yang mungkin saja dia sudah ada di ambang keputusasaan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah pembuangan yang kita baca tadi dalam Yesaya pasalnya yang ke-61, memang di sana ada ayat 1 sampai ayat 11. Tapi khusus pagi hari ini kita berbicara tentang nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Nah, ini mau mengisahkan bahwa Tuhan sangat memperhatikan keadaan Yerusalem setelah pembuangan. Rumah Tuhan dan kota Yerusalem yang sudah hancur lebur, tidak ada lagi yang dapat dibanggakan oleh umat Tuhan. Maka ada kemalangan dan kemiskinan mewarnai kehidupan orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, saudara kekasih, di antara mereka bukan lagi berlomba-lomba membangun kota yang sudah runtuh. Ini situasi yang begitu menonjol saat ini. Di antara mereka ada yang kehilangan harapan dan bermasa bodoh tentang masa depan di dalam Tuhan. Artinya iman mereka mulai goyah. Nah, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita saat ini mengingatkan umat Tuhan, saudara dan saya, agar tidak kehilangan pengharapan ketika mungkin kehidupan kita terpuruk. Kita mungkin sakit yang berkepanjangan, kita mengalami ekonomi yang tidak pasti, bahkan relasi antara suami istri atau orang tua dan anak yang begitu renggang, bahkan bisa saja diambang kehancuran. Tapi mari kita lihat, firman Tuhan dikatakan Tuhan sanggup menolong ketika ada hati yang mampu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab di dalam Tuhan yang kita baca tadi, jika umat bernyanyi dengan sukacita, hal itulah yang akan membuat Tuhan akan mengangkat segala kemalangan dan penderitaan
Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita banyak kali berhadapan dengan berbagai masalah dan persoalan-persoalan hidup yang silih berganti. Tidak jarang, persoalan yang kita alami membuat semangat kita, gairah kita hidup itu pudar. Kita berputus asa, bahkan kita saling menyalahkan. Bukan tidak mungkin bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan ada yang kemudian mengambil jalan yang salah, sebab tidak setia menghadapi penderitaan ini. Nah saudara yang kekasih, perenungan ini mengajak kita agar mari kita tidak mudah menyerah atas persoalan-persoalan atau pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab dengan percaya dan bergantung kepada Tuhan, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diubah. Artinya apa saudara? Setiap persoalan ada solusinya. Tapi solusi itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka kita bisa melihat Allah sanggup menolong dan mengubah setiap keadaan pahit menjadi kemenangan dan sukacita. Maka pujilah Tuhan, bergembiralah, mengucap syukurlah untuk segala keadaan. Karena persoalannya bukan bagaimana persoalan itu akan terselesaikan seturut dengan waktu itu. Tapi biarlah kita bergembira, kita terus memuji Tuhan dan membiarkan persoalan itu selesai hanya di dalam waktu dan perkenanan Tuhan. Sehingga saudaraku, kita bisa melihat kebaikan dan kasih Allah yang sungguh tak terbatas bagi kita akan kita nikmati. Mari kita renungkan, Allah bertahta di atas puji-pujian. Maka pujilah Tuhan dengan segenap hati. Pujilah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.